Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Di sini saya akan memaparkan mengenai pemikiran politik Muhammad Natsir. Berikut adalah biografi singkat beliau. Beliau lahir di Sumatera Barat pada 1908 dan meninggal di Jakarta pada 1993 pada umur 84 tahun. Ia adalah seorang ulama, politisi, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin Partai Politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Berikut adalah pemikiran serta pandangan politik Muhammad Natsir. Beliau memiliki pandangan bahwa Islam bukan hanya mengatur hal-hal yang bersifat ritual peribadatan, melainkan lebih luas daripada itu, yaitu menyangkut kaidah-kaidah kehidupan, batasan-batasan sosial, mengatur ranah muamalah, sekaligus tata kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk menjalankan dan memastikan bahwa semua kaidah, batasan, dan norma-norma Islam yang komprehensif tersebut dapat terwujud dalam kehidupan, maka dibutuhkan peran negara sebagai pengatur di dalamnya. Ketiga, tidak berbeda jauh dengan para pemikir klasik Islam, beliau menegaskan bahwa Islam dan negara itu berhubungan secara integral. Agama dan negara saling berkaitan dan berhubungan, bahkan saling membutuhkan. Agama dalam hal ini Islam dapat hidup, berkembang, dan terinternalisasi dalam kehidupan sosial dan kenegaraan apabila dilindungi oleh negara. Begitu pula negara membutuhkan agama dalam perkara membangun landasan norma, moral, dan etika pada setiap aturan, lembaga, sekaligus rakyatnya. Corak pemikiran Islam jelas berpengaruh dalam setiap perkataan dan pergerakan Muhammad Natsir. Baginya, tujuan akhir dari perjuangan dakwah adalah penerapan ajaran Islam oleh setiap individu dan masyarakat sehingga membentuk tatanan madani yang diridhoi oleh Allah. Sementara peran negara adalah sebagai alat untuk memastikan terwujudnya keadaan masyarakat madani tersebut. Menurut beliau, setiap aturan yang telah disebutkan, diterangkan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tidak perlu lagi dimusyawarahkan, baik itu keterangan yang berupa perintah ataupun larangan. Hal yang perlu dimusyawarahkan adalah bentuk pelaksanaan dan tata cara untuk menjalankan prinsip, kaidah, dan asas-asas yang telah ditentukan tersebut. Sementara dalam pandangannya yang lain, beliau menyatakan bahwa Islam tidak mengenal sistem teokrasi. Sistem ini beranggapan bahwa terdapat satu bentuk kepemimpinan hierarkis sebagai wakil Tuhan di dunia. Berbicara tentang demokrasi, Muhammad Natsir mengakui hal itu adalah suatu yang baik, tetapi menurutnya, sistem kenegaraan yang dibangun atas dasar Islam tidak menyerahkan semua urusan yang bersifat publik dan menyangkut hajat hidup orang banyak pada putusan-putusan musyawarah, dewan perwakilan, atau parlemen. Bahasan yang cukup menarik dari pemikiran beliau adalah ketika menelaah pendapatnya mengenai Pancasila. Pada prinsipnya, ketika berada di masa sebelum kemerdekaan, beliau sangat menggebu-gebu dalam menggulirkan wacana Islam sebagai dasar dari negara merdeka kelak. Setelah kemerdekaan dan akhirnya muncul Pancasila, beliau tidak memberikan pandangan yang negatif terhadapnya. Pancasila tetap dapat diterima selama ditafsirkan sesuai ajaran Islam dan tidak bertentangan darinya. Selain itu, Pancasila memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan persaudaraan, prinsip musyawarah dan keadilan sosial yang semuanya telah termuat pula dalam ajaran Islam. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.